Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan salawat serta salam semoga terus tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan malam hari ini pembahasan kitab Syarah Bulughul Maram, dan kita sampai kepada hadis ke-13 dari bab al-birr was-silah. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. Dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Di sebagian nuskhah Bulughul Maram yang diantaranya disyarah oleh As-San'ani rahimahullah, terjadi kesalahan penyebutan dalam hadis ini, dan ditulis dengan an Ibnu Mas'ud. Ini salah. Yang benar adalah an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat dari Ansar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, atau barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi sekali lagi, redaksi hadisnya adalah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bab fadl i'anat al-ghazi fi sabilillah, bab tentang keutamaan membantu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak apa nih, raror nih?
Hadis ini adalah potongan dari sebuah hadis yang cukup panjang. Bukan panjang artinya ada redaksi yang lengkapnya, di mana disebutkan secara lengkap tentang hadis ini oleh Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi' abi fahmilni faqala ma 'indi faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Jadi hadis lengkapnya adalah disebutkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian orang tersebut berkata, "Inni ubdi abi fahmilni." Sungguh tungganganku telah binasa. Inni ubdi artinya halakat dabati, ya artinya tungganganku telah binasa. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah SAW dan berkata seperti itu. Fahmilni, kemudian dia berkata, tolong berilah aku tumpangan atau tunggangan. Dan tunggangan kendaraan pada saat itu adalah hewan tunggangan, ya, nggak ada mobil, nggak ada motor dan yang lain semacamnya di masa itu. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang yang meminta tumpangan atau tunggangan ini, ma 'indi, aku nggak punya, kata Rasulullah SAW. Faqala rajulun, maka kemudian ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ana adulluhu ala man yahmiluh. Aku bisa menunjukkan kepadanya orang yang bisa memberikan tumpangan atau tunggangan kepadanya. Ya, artinya ada seseorang yang mau menunjukkan kepada orang ini orang lain yang bisa memberikan tunggangan atau tumpangan. Maka lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, ya, suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis ini adalah hadis tentang keutamaan saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu ala al-bir wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Islam adalah agama yang mulia, yang mengajak pemeluknya, setiap pemeluknya untuk berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Maka inilah Islam. Dan hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kebaikan dalam bentuk nakirah, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada orang lain suatu kebaikan. Khair di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk nakirah, dalam redaksi kalimat yang bersyarat. Maka setiap, ya,
kata yang berbentuk nakirah seperti dalam hadis ini maknanya umum. Ya, maknanya umum. Kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini adalah kebaikan yang bersifat umum. Baik itu kebaikan duniawi, ya, baik itu kebaikan duniawi yang bersifat duniawi, ataupun juga kebaikan yang bersifat agama atau akhirat atau religi. Maka orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala. Ya, dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya memberikan nasihat, memberikan sebuah mau'izah atau wejangan kepada orang lain, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menunjukkan sikap yang baik sehingga bisa dicontoh oleh orang lain, menjadi teladan untuk orang lain misalnya. Ini juga adalah bagian daripada makna khair dalam hadis ini. Ya. Seperti yang disebutkan secara lengkap hadis ini, orang yang mendapatkan pahala dari sisi Allah hanya dengan sekedar menunjukkan seseorang yang tunggangannya telah binasa kepada orang lain yang memiliki tumpangan, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini berisi kandungan yang sangat agung. Ya, hadis ini berisi kandungan yang sangat agung. Dan hadis ini termasuk jawami'ul kalim kata para ulama. Apa itu jawami'ul kalim? Suatu ungkapan, ya, yang disampaikan dengan bahasa yang ringkas, dengan bahasa yang singkat, namun maknanya luas, maknanya sangat padat dan berisi. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, kebaikan yang sifatnya umum, tidak membatasi dengan kebaikan-kebaikan tertentu. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, kebaikan secara umum dalam bentuk nakirah, baik itu kebaikan yang bersifat duniawi ataupun juga kebaikan yang bersifat ukhrawi, ya, kebaikan dalam agama. Maka hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan, atau misalnya menunjukkan kepada orang lain suatu jalan hidayah misalnya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala dari orang-orang yang mengikuti petunjuknya tersebut, ya, dari orang-orang yang melakukan kebaikan atas petunjuknya tersebut. Seperti misalnya disebutkan di sini dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah," ya, barang siapa yang mencontohkan, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam suatu contoh yang baik, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai', maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang-orang yang melaksanakannya setelah itu, tanpa dikurangi sedikit pun juga dari pahala mereka. Ini semakna dengan hadis yang kita bahas. Maka ini mencakup segala kebaikan di dalam Islam, kebaikan mengajak orang lain di dalam berdakwah misalnya dengan perkataan misalnya, mengajar orang lain, mendidik orang lain, ya, berfatwa, baik itu, ya, fatwa atau dakwah dengan perkataan ataupun juga dakwah dengan perbuatan, ya, karena dakwah itu bisa berbentuk dengan perkataan,
Dakwah juga bisa dengan bentuk perbuatan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu berdakwah dengan menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Berdakwah dengan cara menjadi panutan dan teladan untuk orang lain. Ya. Sehingga orang lain melakukan kebaikan dengan yang kita contohkan. Ya. Dengan yang kita lakukan. Untuk mengerjakan sesuatu, ya, atau meninggalkan sesuatu. Untuk melakukan sebuah amalan, sebuah perintah, atau meninggalkan sebuah larangan. Jadilah contoh yang baik buat orang lain. Ini kebaikan yang akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Karena ketika kita mencontohkan misalnya suatu kebaikan kepada orang lain, ternyata orang tersebut melakukannya, dan semakin banyak orang yang mengerjakannya, maka kita akan semakin banyak juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian adalah umat terbaik, ya, yang dilahirkan untuk manusia. Umat yang terbaik itu memiliki ciri di dalam ayat ini, ya. Umat yang terbaik itu, predikat menjadi umat yang terbaik oleh umat ini bisa diraih dengan cara bagaimana? Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan cara bagaimana untuk bisa menjadi umat yang terbaik, yang bermanfaat untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ikhwah, bahwa untuk bisa mencapai predikat umat yang terbaik, maka kita harus berusaha bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik kita adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Baik itu dengan tenaga kita, baik itu dengan ilmu kita, atau dengan harta kita, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan cara bagaimana? Mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Ini adalah kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Itulah caranya untuk bisa mencapai predikat umat yang terbaik. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Maka tentunya ini bisa diwujudkan dengan cara apa? Menunjukkan manusia kepada perbuatan yang baik dan memperingatkan mereka dari perbuatan yang buruk. Harus kita tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, ya. Maka ini juga termasuk daripada makna hadis yang kita bahas, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan, ya, pahala dari
orang-orang yang mengerjakannya. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, orang yang membimbing manusia, siapa saja yang dibimbingnya, orang yang membimbing orang lain, seseorang yang membimbing orang lain kepada kebaikan tentunya, yang diperintahkan dalam agama, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang akan didapatkan oleh orang yang dibimbingnya. Semakin banyak orang yang mengikuti bimbingan dia, mencontoh dia dalam kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka ikhwah yang dirahmati Allah, jangan pernah capek untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Jangan pernah capek. Terkadang ada orang yang dia merasa capek memberikan manfaat untuk orang lain. Dia merasa jenuh memberikan manfaat kepada orang lain. Akhirnya dia futur. Ya. Akhirnya dia menjadi lemah kembali dari sebelumnya semangat. Dia menjadi futur, ya, dari yang tadinya rajin. Dia menjadi futur kembali. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah capek untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Karena pahalanya sangat besar. Dan manfaat untuk orang lain itu bermacam-macam sebagaimana yang tadi dijelaskan. Manfaat dengan perkataan, manfaat dengan sikap dan perbuatan. Ya. Sehingga menjadi contoh untuk orang lain. Kemudian yang kedua, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin meraih pahala, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis ini, bahwa kebaikan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatnya umum, tidak terbatas dengan suatu kebaikan saja. Tapi kebaikan di sini sifatnya umum, baik yang duniawi ataupun yang ukhrawi. Ya. Ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini kita diajarkan untuk apa? Anjuran untuk apa? Saling bekerja sama. Ya. Saling bekerja sama dalam albir wa taqwa, dalam kebaikan, kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebarluaskan adab-adab dan hukum-hukum Islam, ya, kepada individu kaum muslimin dengan cara, ya tadi, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita kenalkan mereka dengan hukum-hukum Islam. Karena banyak di antara manusia dari umat ini yang tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam. Banyak sekali. Orang yang tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam sangat banyak sekali dari umat ini. Banyak, tidak sedikit. Mereka nggak paham. Sebagaimana orang-orang kufar menyebar luaskan pemahaman agama mereka dengan cara berdakwah, kita pun sebarkan dakwah. Ya, kita pun menyebarkan pemahaman agama kita dengan cara berdakwah. Dan dakwah tadi, ikhwah, bukan hanya dakwah dengan perkataan,
Tapi dakwah bisa juga dengan sikap dan perbuatan. Ya. Hendaknya sikapmu lebih memberikan pengaruh daripada perkataanmu, kata para ulama. Ya. Ada orang yang perkataannya baik, tapi kemudian dia sikapnya nggak baik. Dia berdakwah dengan lisannya, tapi perilakunya sangat buruk. Maka ini bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Dan sangat besar sekali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hanya sekedar berkata-kata tapi tidak beramal. Sangat besar sekali ya kemurkaan Allah terhadap mereka. Ya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Faedah ini sangat penting. Kita harus saling bekerja sama untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebarluaskan adab dan hukum Islam kepada semua lapisan masyarakat. Ya. Dan hendaknya kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Tidak hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Karena apa? Manfaat dari sebuah amalan yang dirasakan oleh orang banyak itu lebih baik daripada ya manfaat yang hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Makanya dikenal di dalam kaidah al-a'mal al-muta'addiyah, ya, amal-amal yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak itu lebih baik daripada amal-amal yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Tapi bukan berarti setelah itu kita meremehkan amalan-amalan yang qasirah, yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Artinya kita harus berimbang antara mengerjakan amalan-amalan yang ya qasirah dengan yang muta'addi. Ya. Ini yang harus kita kerjakan dan kita amalkan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, sudah sepantasnya bagi setiap muslim, terutama khususnya bagi setiap penuntut ilmu, dan kita semua adalah talibul ilm, ya. Untuk apa? Untuk semangat, untuk senantiasa giat memberikan manfaat dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Harus semangat, dan kita tidak boleh bosan dan putus asa untuk melakukan kebaikan, menunjukkan kebaikan, memberikan manfaat, menyuruh manusia kepada hal-hal yang bermanfaat dan mencegah mereka dari segala keburukan. Enggak boleh kita bosan, enggak boleh kita futur. Kita harus terus giat dan semangat untuk melakukannya, ikhwah yang dirahmati Allah. Kepada semua lapisan masyarakat, terutama kepada keluarga kita sendiri. Ya. Jangan sampai orang lain kita bimbing, tapi keluarga kita sendiri tidak kita bimbing. Jangan sampai orang lain kita dakwahi, tapi keluarga kita sendiri kita tidak dakwahi. Jangan sampai seperti itu. Kita membiarkan istri kita melakukan kemungkaran misalnya, anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat misalnya, atau kita berbuat baik kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, tapi kepada istri, kepada anak-anak tidak. Jangan sampai seperti itu. Ya. Mereka yang harus kita dahulukan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Mulai berdakwah dari kalangan keluarga dulu sebelum ke yang lain. Dakwahi, bimbing istri kita kepada jalan yang benar. Ajarkan kepadanya nilai-nilai Islam, ya. Anak-anak kita juga demikian, ya.
kenalkan kepadanya akidah yang benar, manhaj yang sahih, ya, bimbing mereka. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Suami itu butuh untuk senantiasa membimbing anggota keluarganya kepada jalan yang benar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Panasnya api neraka. Tentu dengan bimbingan, ikhwah. Dengan nasihat, dengan wejangan, dengan bimbingan. Kita bisa menjauhkan diri kita dan keluarga kita, dan istri kita dan anak-anak kita. Maka jangan biarkan anak-anak kita itu melakukan keburukan. Jangan biarkan. Jangan kita cuek, acuh melihat anak-anak kita melakukan sebuah perbuatan mungkar. Jangan. Ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan biarkan mereka seperti itu. Misalnya apa? Keluar malam, dibiasakan keluar malam. Ya, nongkrong, main tidak karuan. Ya, sampai tidak mengenal waktu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, main games misalnya, ya, atau nonton misalnya. Jangan biarkan seperti itu. Kita ingatkan. Bukan kita marahin, bukan kita pukulin, bukan, jangan kalau itu. Kita ingatkan, kita bimbing mereka dengan sesuai keadaannya, dengan taraf berpikir mereka. Ya, tentu kita nggak bisa berbicara kepada anak-anak seperti kita berbicara kepada orang dewasa, nggak bisa. Sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Bimbing mereka, jangan biarkan anak-anak kita itu melakukan keburukan. Ini yang harus kita lakukan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah faidah yang dapat kita ambil dari hadis nomor 13 dari bab al-bir was-silah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis ke-14 dari bab al-bir was-silah, atau bahkan dari subbab al-bir was-silah, yaitu hadis yang disebutkan oleh penulis, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adzakum billahi fa'idzuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu, akhrajahu al-Baihaqi. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idzuhu, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka berilah dia. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu
Ya. Kalau ada orang lain yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Artinya apa? Membalas budi. Balaslah kebaikannya. Ya. Jika kamu tidak mampu, kata Rasulullah SAW, fa illam tajidu, jika kamu tidak mampu, enggak sanggup untuk membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Ini hadis tentang bahwa balas budi di dalam Islam adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, balas budi di dalam Islam adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka hendaknya setiap orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, dia berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut. Tapi dengan syarat, hendaknya kita membalas kebaikan orang tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, hendaknya dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Kewajiban atau anjuran buat orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain adalah membalasnya. Dan kewajiban orang yang melakukan kebaikan orang lain adalah melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan tujuan supaya ingin dibalas perbuatan baiknya tersebut oleh orang lain, atau dengan tujuan-tujuan yang lainnya yang bahkan tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan di dunia. Ini sesuatu yang salah dan akan menghilangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang melakukan kebaikan dengan tujuan ingin mendapatkan manfaat dari orang lain, dari manusia. Ini salah, sesuatu yang salah. Maka dari hadis ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dalam redaksi yang sebelumnya atau dalam lafaz yang sebelumnya, man ista'adzakum billahi fa'idhu, barang siapa yang meminta perlindungan, kalau ada orang lain meminta perlindungan kepada kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lindungilah dia. Barang siapa yang meminta kepada kita, kalau ada orang lain meminta sesuatu dari kita dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berilah dia. Ya, berilah dia. Maka inilah yang diperintahkan di dalam Islam, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Islam itu membalas budi kebaikan orang lain adalah sesuatu yang diperintahkan. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Yang mana dalam keadaan-keadaan tertentu manusia itu, seseorang itu butuh kepada uluran bantuan tangan orang lain, ya. Sehingga di dalam Islam membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang membantu kita adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang syar'i, sebagaimana dalam hadis ini. Dan hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ya, dan dengan sanad yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya tersebut.
fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika kamu tidak mampu untuk membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu, maka doakan dia, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Doakan. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan orang tersebut, ya, kita nggak memiliki kemampuan untuk membalas kebaikannya dengan, ya, kebaikan yang sama dari apa yang telah dia lakukan, doakan dia. Dan di dalam sebuah hadis yang lain dianjurkan untuk mengucapkan apa? Jazakallahu khaira, sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang mendapatkan orang lain berbuat baik kepadanya, faqala li sahibihi, lalu kemudian dia mengucapkan kepada orang tersebut, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas engkau dengan yang lebih baik, ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Faqad ablagha fis sana, maka dia telah cukup menyampaikan rasa syukurnya. Maka dia telah cukup, ya, menyampaikan rasa syukurnya, kata Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis yang lain juga, hadis yang sahih, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah sampai kapan dia mau untuk berterima kasih kepada orang lain. Tunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang lain yang telah melakukan kebaikan kepada kita, yang telah menolong kita, yang telah membantu kita, yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Ya, tunjukkan itu. Ya. Tapi sekali lagi, hendaknya kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak mampu, maka kita doakan orang tersebut. Masuk isya ya. Nah, jadi sebagaimana tadi disebutkan hadisnya, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah bersabda yang artinya tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Tentunya ikhwah, kita selama hidup ini banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari orang lain. Dan kebaikan yang paling terbesar untuk hidup kita datang dari siapa? Datang dari orang tua kita, ya. Datang dari orang tua kita, terutama ibu kita, yang telah bersusah payah mengandung kita di dalam perutnya dan melahirkan kita dengan taruhan nyawanya. Maka kita harus membalas kebaikan ibu kita, ya. Dan tentu tidak boleh kita melakukan keburukan kepadanya. Dialah orang yang paling besar jasanya dalam hidup kita. Pernah ada seorang ulama ditanya oleh seseorang bahwa ibunya telah melakukan kekerasan yang sangat besar kepadanya, kekerasan yang luar biasa kepadanya. Lalu kemudian orang tersebut bertanya, bolehkah dia melakukan, ya, kedurhakaan kepada ibunya atau memutus silaturahmi dengan ibunya? Apa jawaban syekh tersebut? Enggak boleh. Kalau seandainya orang tua kita selama kita hidup terus menerus melakukan keburukan kepada kita, paling tidak cukup bagi kita untuk mengingat satu hal. Kita ada salah satunya karena mereka. Kita ada sekarang salah satu sebabnya adalah karena usaha mereka. Ya.
Karena mereka. Bukan karena orang lain, karena mereka. Karena bapak kita, karena ibu kita. Ya. Maka nggak pantas bagi seorang anak berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Yang telah melahirkan dia, yang telah merawat dia, mendidik dia, menyusui dia, dan seterusnya. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita ya orang tua kita, nggak ada yang lain. Nggak ada yang melebihi jasa mereka, nggak ada. Antum cari di dalam nas Al-Quran ataupun hadis, tidak akan pernah antum mendapatkan bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup seseorang melebihi jasa orang tua. Nggak ada. Nggak ada orang yang paling berhak menerima jasa dari seseorang melebihi orang tua. Nggak ada. Antum cari nasnya. Kalau ketemu kasih tahu saya. Nggak ada. Yang Allah gandengkan haknya Allah dengan hak orang tua di dalam Al-Quran. Ya, digandengkan. Nggak ada. Maka kita harus berterima kasih kepada orang tua kita. Ya. Juga di antara orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang yang membimbing kita kepada kebaikan. Para asatidz kita, para ulama kita, ya, guru-guru kita. Mereka adalah orang yang paling berjasa setelah tentunya orang tua kita. Kita mendapatkan hidayah salah satunya adalah karena sebab usaha dari para ulama yang mendakwahkan ilmu ini yang sampai kepada kita. Guru-guru kita di pesantren, ya, asatidz kita di pengajian. Ya. Kita semua mendapatkan bimbingan salah satu sebab karena mereka. Maka berterima kasihlah kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan cara menjaga nama baik mereka. Tidak dijelek-jelekin, tidak diadu domba. Zaman sekarang ini zaman seringnya ya manusia mengadu domba antar asatidzah. Ini bahaya. Maka dari itu ikhwah yang dirahmati Allah, berterima kasihlah kepada orang lain. Fakafi'u, balas kebaikan orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada diri kita. Ya, balas mereka. Sekali lagi, balas budi di dalam Islam adalah sesuatu yang syar'i, sesuatu yang diperintahkan. Paling tidak kita berdoa kepada Allah untuk mereka yang telah melakukan kebaikan dalam hidup kita. Doakan mereka. Doakan orang tua kita. Doakan guru-guru kita. Doakan asatidzah kita, ya, yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, membimbing kita dari jalan ya yang salah kepada jalan yang benar. Allah berikan hidayah kepada kita karena sebab mereka. Karena sebab bimbingan guru-guru kita, asatidz kita, berdoakan mereka. Ya. Balas mereka. Kemudian istri kita juga telah melakukan kebaikan dan kewajibannya telah dia laksanakan untuk kita, misalnya merawat kita, memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kita lapar, dibikinin makanan. Kita haus, diambilin minum, ya, balas kebaikannya. Nggak ada salahnya seorang suami mengucapkan apa kepada istrinya? Terima kasih. Nggak ada salahnya. Jangan gengsi. Ketika istri kita haus, datang dari luar masuk ke rumah, haus, kegerahan, minta air putih dingin, ambilin saya air minum, air putih dingin. Ketika dia sampai ngasih kita air minum, nggak ada salahnya kita ngucapin apa? Makasih ya. Sesuatu yang sepele tapi sangat bermakna bagi istri kita. Setiap kali dia memenuhi kebutuhan kita, kemudian kita ucapkan makasih, terima kasih, itu sangat berarti buat dia. Saya yakin seperti itu. Karena kenapa? Sangat jarang lelaki yang seperti itu. Suami yang seperti itu sangat jarang berterima kasih kepada istrinya. Walaupun itu kewajiban dia, tapi kita merasakan kebaikannya. Walaupun orang tua kita wajib mengasuh kita, tapi itu kebaikan dia kepada kita yang harus kita balas.
Maka kita sebagai seorang suami juga harus berterima kasih kepada istri kita. Bukankah kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri. Ya, kalau sudah berkeluarga, yang paling baik di antara orang yang sudah berkeluarga adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada istrinya. Menjaga lisan, menjaga sikap dan perbuatan, tidak ngata-ngatain istri kita. Bukankah itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Saya selalu ingat sebuah hadis yang selalu dibacakan oleh abi saya setiap kali beliau khutbah nikah. Selalu saya ingat, dan di pernikahan saya juga beliau menyampaikan hadis ini. Selalu saya ingat. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak seorang istri dari suaminya, an tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Selalu saya ingat hadis ini. Suami itu enggak boleh suami itu kewajibannya apa? Tut'imuha idza ta'imt wa taksuha idza iktasait. Memberikan nafkah dengan nafkah yang halal, yang thayyib kepada istrinya. Ngasih makan, ngasih pakaian, kebutuhan hidupnya dipenuhin. Nafkah. Karena itulah kewajiban seorang suami kepada istrinya, nafkah. Nafkah materi. Salah satu nafkah adalah nafkah materi, dikasih. Dan hak seorang istri adalah menerima nafkah dari suaminya. Tentu dengan nafkah yang halal, yang thayyib. Karena Allah hanya menerima dari hambanya yang baik-baik saja. Innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan hanya menerima dari hambanya yang baik-baik saja. Wala tadribil wajh, kata Rasulullah. Jangan suami itu suka memukul istrinya atau bentuk kekerasan yang lain dalam rumah tangga, enggak boleh. Ya. Menampar wajah istri adalah sesuatu yang fatal di dalam hukum Islam. Itu adalah merupakan dosa besar. Sesuatu yang fatal dalam hukum Islam. Enggak boleh. Islam melarang KDRT. Dalam hubungan suami istri dilarang. Enggak ada sesuatu yang boleh, kekerasan yang boleh dalam rumah tangga dalam Islam itu enggak ada. Enggak ada yang boleh. Wala tuqabbih, jangan engkau hinakan istrimu. Menjelek-jelekan istrimu, merendahkan martabatnya. Apalagi di hadapan orang lain dijelek-jelekin, dikata-katai, diteriakin. Enggak boleh. Ini hadis yang terus terngiang-ngiang dalam ingatan saya, yang selalu dibacakan oleh ayahanda rahimahullah setiap kali beliau menyampaikan khutbah atau nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan selalu dibacakan hadis, enggak pernah enggak. Ya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan ketika terjadi suatu prahara dalam rumah tangga, selama masih menjadi suami istri, enggak boleh keluar dari rumah. Masih harus dalam rumah. Selesaikan itu dengan cara bermusyawarah. Ya. Kepada istri yang telah melakukan kebaikan pun kita harus berterima kasih kepadanya. Begitu juga tentu sebaliknya, istri harus berterima kasih kepada suami yang telah melaksanakan kewajibannya terhadap dia. Karena di sini yang hadir antum yang berjenggot, ya kita ngomongnya dari sisi suami, bukan dari sisi istri. Harus seperti itu. Kita harus berterima kasih, ikhwan yang dirahmati Allah, kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Itu sangat penting. Sesuatu yang diperintahkan dalam Islam, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah dari hadis ini. Satu, anna man ista'adza billahi min syakhsin yanbaghi lahu ay yu'idzahu. Ketika ada orang lain yang meminta perlindungan kepada kita atas nama Allah,
maka berusahalah kita untuk melindungi dia. Memberikan perlindungan kepada orang lain yang membutuhkan adalah suatu kebaikan. Ini masih nyambung dengan hadis yang sebelumnya, ya. Kebaikan di dalam Islam itu mendatangkan pahala yang berlipat ganda, ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kedua, jawazus su'al billahi ta'ala. Di sini ya disebutkan faedah bolehnya seseorang meminta sesuatu kepada orang lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, asalkan dengan ya jujur. Ketika memang dia tidak mampu lagi melakukan usahanya, ya sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, ya, dan dia sedang dalam keadaan butuh yang sangat urgent, lalu dia meminta sesuatu kepada orang lain atas nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Ya, tidak dianjurkan ketika tubuhnya masih kuat, ya, masih sehat, bugar, dia harus terus berusaha, nggak boleh minta-minta. Ya, karena meminta-minta sesuatu kepada orang lain dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, ikhwan yang dirahmati Allah. Yanbaghi liman yanbaghi liman su'ila billahi ay yu'tiya as-sa'il ma sa'al in kana qadiran 'ala dzalik. Ini masih sama faedah yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, sudah sepantasnya bagi mukafa'ah man asda ilaika ma'ruf. Sudah sepantasnya kita membalas budi orang lain yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam Islam. Sekali lagi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah manakala dia tidak berterima kasih kepada manusia. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab zuhud dan wara'. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sepertinya nggak ada pertanyaan ya, udah kelewat jauh. Antum simpan pertanyaannya, insya Allah pekan depan kita buka sesi tanya jawab, tapi dengan tulisan, tidak langsung. Saya kira cukup demikian, yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.